Halo anak-anak, tahukah kalian tentang manfaat perubahan bentuk energi dan teks petunjuk? Mari kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Pak Reza. Pada video kali ini kita telah memasuki tema selalu berhemat energi, subtema manfaat energi. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Siga berdoa. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, Pak Reza ingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Caranya adalah dengan melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dan yang paling utama, yang paling penting adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya Pak Reza ingin mengajak kalian semua untuk melihat sebuah video. Mari kita tonton bersama-sama. Check this out. Kami adalah energi. Yang bermula dari panas menjadi daya. Lalu hasilkan nyala dan ciptakan warna. Dari hal sederhana menjadi tawa. Hingga menopang ekonomi bangsa. Kami adalah energi yang selalu hadir dalam transformasi peradaban. Dari awal kehidupan sebuah generasi. Nah, baru saja kita telah menonton sebuah video. Menurut kalian, video tersebut berisi tentang apa sih? Ya, berisi tentang energi dan penggunaan alat elektronik. Seperti materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi yang kita pelajari adalah yang pertama, manfaat perubahan bentuk energi untuk muatan IPA. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang teks petunjuk. Selain itu kita juga akan bermain games Edu Game World Wow. Dan yang terakhir kita juga akan ada evaluasi. Tujuan dari pembelajaran hari ini untuk muatan IPA yaitu dapat mengetahui bentuk energi dan perubahannya. Kemudian mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk muatan bahasa Indonesia, kita dapat menjelaskan pengertian teks petunjuk. Yang kedua, dapat menjelaskan ciri-ciri teks petunjuk. Dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi teks petunjuk tentang penggunaan alat dalam rangka menghemat energi. Langsung saja ke energi. Menurut kalian apa sih pengertian dari energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berpindah atau berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Bentuk-bentuk energi yang pertama yaitu energi bunyi. Energi bunyi berasal dari getaran benda, baik benda padat, cair, maupun gas. Contohnya adalah petir, bunyi petir, alat musik, suara manusia, dan klakson. Yang kedua, energi panas. Disebut juga dengan energi kalor. Sumbernya berasal dari segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Contohnya adalah matahari dan api.
Lanjut ke bentuk energi yang berikutnya adalah energi gerak. Energi gerak atau energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya adalah kincir air dan kincir angin. Berikutnya yaitu energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Benda dapat terlihat karena benda tersebut memantulkan cahaya. Contoh dari energi cahaya adalah matahari dan lampu. Kemudian ada lagi energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan karena adanya arus listrik. Manfaatnya adalah untuk menyalakan lampu, menyalakan alat komunikasi, dan peralatan rumah tangga. Kemudian yang terakhir adalah energi getaran. Energi getaran dapat menghasilkan bunyi. Oleh karena itu, energi getaran digunakan pada benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya, lonceng, gendang, dan gitar. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, berbagai bentuk energi yang ada dapat mengalami perubahan menjadi bentuk energi yang lain. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang perubahan bentuk energi. Perubahan yang pertama adalah energi listrik menjadi energi panas. Alat listrik yang ada dapat menghasilkan panas karena terdapat elemen pemanas yang diletakkan di dalam alat listrik tersebut. Ketika dialiri arus listrik, elemen pemanas tersebut akan menghasilkan panas sehingga suhunya naik. Contohnya adalah solder, setrika, dan rice cooker. Perubahan energi yang kedua adalah energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi ini terjadi karena adanya motor listrik. Ketika dialiri arus listrik, motor listrik akan mengubah energi listrik menjadi gerak, menjadi energi gerak. Adanya motor listrik ini membuat peralatan menjadi bergerak. Contohnya adalah blender, kipas, dan mixer. Perubahan energi yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan ini dapat dilihat saat menyalakan lampu yang dihubungkan dengan sumber listrik. Contohnya adalah lampu LED, senter, dan bohlam. Kemudian selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Beberapa alat yang dihubungkan dengan energi listrik dapat menimbulkan suara yang dapat kita dengar. Contohnya adalah radio, TV, dan handphone. Dan yang terakhir adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi ini terjadi apabila adanya gerakan suatu benda sehingga menghasilkan bunyi. Contohnya adalah tepuk tangan, tabuhan gendang, dan pukulan kentongan. Baik, sebelum Pak Reza lanjutkan ke materi berikutnya, Pak Reza akan mengadakan kuis. Nanti kalian bisa jawab pertanyaannya di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, alat-alat tersebut, alat-alat ini mengalami perubahan energi apa menjadi energi apa? Yang pertama adalah telepon. Yang kedua adalah rebana. Silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Baik, di rumah kita tentunya ada peralatan elektronik. Ternyata untuk menggunakan peralatan tersebut tidak bisa sembarangan. Biasanya ketika kita membeli suatu alat elektronik, kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan alat elektronik tersebut. Nah, pada pembelajaran hari ini kita juga akan belajar tentang teks petunjuk. Menurut kalian, apa sih teks petunjuk itu? Ya, good. Teks petunjuk merupakan jenis teks yang menunjukkan serta menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Tujuannya adalah
untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Sedangkan ciri-ciri dari teks petunjuk adalah yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan secara berurutan. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas, singkat, dan logis. Pak Reza tampilkan sebuah contoh tentang petunjuk penggunaan televisi. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menggunakan televisi. Langkah yang pertama adalah tancapkan colokan atau steker ke stop kontak. Yang kedua, tekan tombol power pada panel yang tersedia di bagian muka TV. Langkah yang ketiga, gunakan remote control mengarah ke televisi dengan menekan tombol on, maka televisi siap ditonton. Langkah yang keempat, gunakan remote control mengarah ke televisi untuk memindahkan channel yang diinginkan. Langkah yang kelima, apabila sudah selesai digunakan, tekan tombol off pada remote control atau power pada televisi. Dan yang terakhir, lepaskan atau cabut steker dari stop kontak. Kemudian, contoh penggunaan alat elektronik yang kedua, yaitu petunjuk penggunaan blender. Ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah tancapkan kabel blender ke stop kontak. Langkah yang kedua, masukkan bahan yang ingin di blender. Langkah yang ketiga, tutup blender dengan rapat. Dan langkah yang keempat, tekan tombol on jika ingin menghidupkan dan tekan tombol off apabila ingin mematikan. Selanjutnya, Pak Reza tampilkan sebuah tips hemat listrik. Adalah cara atau petunjuk kepada kita untuk menghemat energi listrik yang ada di rumah. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah atur penggunaan lampu. Yang kedua, cabut steker listrik jika tidak terpakai. Yang ketiga, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Yang keempat, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Dan yang kelima adalah gunakan alat elektronik yang hemat energi. Sebagai warga SD Monggang yang merupakan sekolah adiwiyata, kita wajib melakukan upaya hemat energi agar energi yang ada tidak cepat habis. Gitu ya anak-anak ya. Oke, bagaimana anak-anak? Kita sudah belajar tentang manfaat perubahan bentuk energi dan teks petunjuk. Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian belum paham, silahkan kalian tulis pertanyaan di kolom komentar. Atau kalian juga bisa bertanya melalui grup WhatsApp atau WA pribadi ke nomor Pak Reza. Baik, menurut Pak Reza, video kali ini sudah cukup. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Pak Reza tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!